Warga dan pengendara panik saat rangkaian kabel udara di Jalan Pegangsaan Raya Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Api seketika membesar dan terus menyambar kabel udara lainnya. Sempat terjadi beberapa kali ledakan. Warga menutup akses jalan karena khawatir api menyambar kendaraan. Petugas akhirnya memadamkan api. Itu sebenarnya sangat berbahaya sekali, Mas. Karena dari akses kabel listrik itu yang terbakar sudah sampai putus. Kalau kabel ini terputus atau ada kendaraan atau orang yang lewat, itu bahaya sekali, bisa tersetrum. Setelah api padam, petugas PLN mengganti rangkaian kabel udara yang terbakar. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Niat hati ingin mencuri malah terjebak kebakaran dan ditangkap polisi. Ya, seperti inilah yang dialami seorang pemuda saat diamankan petugas kepolisian dari sebuah minimarket di kawasan Depok, Jawa Barat. Diduga pria tersebut merupakan pelaku pencurian hingga menyebabkan terjadinya peristiwa kebakaran. Seorang warga sekitar bernama Yudi mengatakan dirinya mendengar pelaku minta tolong sambil menggedor pintu minimarket saat terjadinya kebakaran. Saat pemadaman, petugas bersama warga kemudian mengamankan pria yang berada di dalam minimarket tersebut. Terduga pelaku sempat dikira pegawai toko, namun setelah dilakukan pemeriksaan, tak ada pegawai minimarket yang mengenalnya. Bersama barang bukti, pria tersebut kemudian digiring ke Polsek Cimanggis. Udah gedor, Bang, tolong, kebakaran. Itu teriaknya kenceng, Bang? Kenceng, dalam. sampai gedor pintu. Oh, itu pas abang lihat itu api udah gede atau gimana, Bang? Sementara api baru berhasil dijinakkan setelah pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir di Sindo Sore. Selama 1,5 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik. Bersama saya Samuel Purba, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awal dari informasi yang pertama, pemirsa. Vokalis band Last Child Virgon Putra Tambunan, mantan suami Inara Rusli, ditangkap polisi atas penyalahgunaan narkoba. Virgon ditangkap bersama seorang wanita di sebuah rumah kos saat keduanya memakai narkoba. Usai terbelit kasus perselingkuhan hingga perebutan royalti lagu, vokalis band Last Child Muhammad Virgon Putra Tambunan atau Virgon kini ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Virgon ditangkap tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dengan sejumlah barang bukti. Penangkapan pelantun lagu hits Surat Cinta untuk Starla ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Syahdudi melalui pesan singkat kepada awak media. Virgon ditangkap di sebuah tempat kos di Ampera, Jakarta Selatan bersama seorang wanita. Keduanya ditangkap dalam kondisi tengah memakai narkoba. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada satu klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara 2 orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Jadi pada saat ditangkap, dia setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut. Sementara itu kakak Virgon, Feby Karol, mengakui pihak keluarga kaget dan tidak menyangka keterkaitan Virgon dengan narkoba. Apa yang terjadi sesungguhnya, dan mungkin malam ini belum bisa untuk datang ke kantor polisi karena harus istirahat juga. Mungkin besok ada kegiatan di acara salah satu stasiun TV dan mungkin juga kita ada preskon. Jadi besok setelah itu semua baru gue temuin adik gue. Usai ditangkap, Virgon kini masih dalam pemeriksaan di Polrestro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Guntur, iNews melaporkan.
Ya, keluarga penyanyi Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat usai tertangkapnya Virgon atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Keluarga menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Barusan mencoba untuk ketemu Virgon, udah bicara langsung, keadaannya baik-baik aja, kawan-kawan media semua. Dia sedang istirahat, jadi nggak bisa ngomong panjang lebar. Cuma aku make sure aja kalau dia sudah makan, kalau dia bisa istirahat dan tidak dalam tekanan. Terus mungkin besok kita akan berkunjung lagi ke sini jam makan siang. Jadi untuk saat ini nggak ada omongan yang berat-berat dari keluarga, cuma menguatkan aja. Semoga baik-baik aja dan yang kuat, dan keluarga selalu ada untuk kamu. Mami kecewa nggak sih, maksudnya sudah datang sampai jam 2 subuh? Nggak ada, kita nggak ada. Nggak ada. Memang prosedurnya seperti itu. Kita korporatif aja, kita ikutin memang peraturannya. Yang penting kita udah dikasih waktu untuk ketemu, untuk bicara langsung sama adikku. Besok akan bertemu langsung lagi di jam makan siang. Kami kan baru datang dan itu lagi proses BAP, jadi memang ada prosedur, jadi memang kita belum bisa tahu langsung karena ini lagi proses, kita tidak mau mendahului penyidik dan itu biarkan nanti besok kuasa hukum yang berbicara dan penyidik yang berbicara apa itu yang tertangkap apa gitu. Jadi belum waktunya saya bicara karena lagi proses juga, jadi besok ya sabar ya kawan-kawan. Pemirsa, artis jerat narkoba seperti tidak habisnya. Sejumlah artis tanah air ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan ada artis yang ditangkap lebih dari satu kali. Artis Rio Rayvan kembali terjerat kasus narkoba untuk kelima kalinya. Polisi menyita barang bukti 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, setengah butir pil ekstasi, dan alat hisap sabu. Polisi memastikan tersangka Rio Rayvan akan diproses pidana dan tidak akan mendapat asesmen untuk direhabilitasi. Pertimbangan ini karena tersangka telah 5 kali terlibat kasus narkotika. Aktor Epy Kusnandar dan rekannya sesama aktor Yogi Gambles ditangkap polisi dalam kasus narkotika jenis ganja. Epy dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan rekomendasi proses rehabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Sementara Yogi terancam hukuman singkat 4 tahun dan paling lama 8 tahun. Pesinetron Ahmad Zhoni untuk ketiga kalinya kembali terjerat kasus narkoba. Polisi menangkap Ahmad Zhoni di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ahmad Zhoni ditangkap seorang diri oleh polisi saat berada di lobi apartemen. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 4 paket sabu beserta alat isap dan pipet dari dalam kamar. Karenina Anderson ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Jalan Daksa, Jakarta Selatan. Dari tangan Karenina, polisi mengamankan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,1 gram serta 1 linting ganja di laci rumahnya. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang artis bernama Bobby Joseph. Bobby Joseph diamankan di kediamannya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat dengan barang bukti berupa ganja sintetis seberat 0,46 gram. Meski petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja sintetis, namun hasil tes urin milik Bobby Joseph dinyatakan negatif. Ya, polisi menangkap tersangka pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di Depok, Jawa Barat. Tembakau sintetis senilai 1 miliar rupiah turut disita. Polisi menangkap SH 30 tahun pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di Depok, Jawa Barat. Tak hanya mengedarkan melalui media sosial, SH juga meracik sendiri barang haram yang dijualnya tersebut. SH meracik tembakau sintetis dengan cara mencampurkan tembakau murni dengan bahan cairan kimia khusus yang diperolehnya di wilayah Roksi, Grogol, Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menyita tembakau sintetis seberat 1 kg senilai 1 miliar rupiah. Dalam peredarannya, SH menjual Rp100.000 per gramnya. Tembakau
narkotika dan ketahuannya tembakau ada timbangan ya, dan beras akar. Setelah itu si tersangka ini meracik ya, dan ada takarannya tertentu, ini saya agak sebutkan takarannya. Nah, kemudian nanti setelah jadi baru nanti dijual. Polisi kini tengah memburu pelaku yang berperan memberikan modal untuk mengedarkan tembakau sintetis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau hukuman maksimal seumur hidup. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon kembali diperiksa penyidik Polda Jabar. Pemeriksaan diduga terkait penyelidikan 2 identitas Rudi Irawan. Rudi datang didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Rudi memiliki beberapa kartu tanda penduduk dengan nama berbeda seperti Rudi Irawan dan A. Saprudi. Penyidik Polda Jabar menyelidiki alasan Rudi Irawan memiliki 2 nama. Polisi mencurigai motif di balik 2 nama tersebut. Rudi Irawan mengatakan siap diperiksa di Reskrimum Polda Jabar dan memberikan klarifikasi terkait identitas ganda. Nggak jadi akun. Sedikit Pak, mungkin bagaimana untuk pemeriksaan hari ini Pak? Ya udah siap sih, udah siap segalanya ya. Udah gitu aja. Betul ya Pak, terkait dugaan iya, cukup. Ganda identitas itu? Nggak tahu nanti belum tahu. Ya nanti aja dilanjut ya. Ya, Kompolnas mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Barat. Kedatangan Kompolnas untuk memastikan bahwa proses penyidikan kasus Vina dan Eki berjalan sesuai prosedur. Rombongan Kompolnas dipimpin Ketua Harian Beni Mamoto tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis sore. Kedatangan Kompolnas untuk memastikan proses penanganan kasus Vina Cirebon. Usai berdiskusi sekitar 4 jam dengan penyidik di Treskrimum Polda Jabar, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyatakan bahwa Kompolnas telah berkoordinasi dengan pengawas eksternal lainnya. Dan kesimpulan sementara bahwa seluruh proses penyidikan sudah sesuai prosedur. Jadi kami tentunya mengecek dari tahapan yang dilakukan, kemudian apa saja yang dilakukan, pendekatan secara saintifik apa saja yang dilakukan dan sebagainya. Namun bicara masalah substansi itu akan digelar nanti di pengadilan. Semua orang berhak untuk berpendapat, tetapi kembali apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh pengawas internal itu semua ada pertanggungjawaban. Seperti itu. Dari pihak Kompolnas melihat ini janggal atau tidak Pak? Kami lihat prosedurnya sesuai atau tidak, kemudian teknis pembuktiannya sejauh mana dan sebagainya. Jadi itu semua kami sudah terima dan itu nanti akan digelar di pengadilan. Sementara untuk pengawas internal Kompolnas masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Itwasum dan Div Propam Mabes Polri. Kompolnas akan terus melakukan supervisi proses hukum yang menjerat Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya, tertangkapnya para terduga pelaku pembunuhan Vina tak lepas dari kesaksian Aep. Hal tersebut mendapat perhatian dari Kabar Reskrim Polri periode 2008 sampai 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Ia mengatakan pernyataan Aep dinilai janggal lantaran mengatakan tak kenal sosok Peggy, namun dapat mengingat seperti apa wajah Peggy. Tak hanya itu, kesaksian Suroto dinilai Susno lebih meyakinkan karena Suroto sempat menolong Vina dan Eki serta membawanya ke rumah sakit bersama 2 orang polisi. Yang ada itu adalah keterangan saksi dari siapa namanya Aep. Saksi Aep ini sekarang ini udah dihujat karena jelas so pasti bohong. Kenapa bohong? Ya saya bohong lah. Ya. Saya ini kan polisi. Melihat orang jarak 100 meter. 1. Malam hari jam 10-an.
tidak kenal orangnya, tapi tahu wajahnya. 8 tahun yang lalu, dia tahu ada Peggy di situ. Ini jelas bohong sekali. Bagaimana mau tahu ada Peggy yang nggak kenal kok? Ya. Ingat wajahnya. Menurutnya hanya karena pernah melihat sebelumnya sering lewat di situ. Tapi 100 meter mana tahu dia ada Peggy di situ. Kemudian melihat lempar-lemparan ya. Ya. Nah, setelah dibuktikan dengan TKP dan sebagainya, mana mungkin lah jam 10 malam jarak segitu mengenal wajah orang boro-boro 100 meter. 10 meter aja nggak kenal. Tahu warna sepeda motor, di situ gelap. Jadi jelas ini bohong. Kalau kesaksian Peggy ini digunakan dasar hukum untuk menghukum di dalam sidang pengadilan, berarti hakim, jaksa sudah ditipu semua. Oleh Aep. Oleh Aep. Udah jelas bohong ini. Ditambah lagi keterangan siapa namanya? Ade atau siapa lagi yang kira-kira nadanya sama. Tambah lagi keterangan misalnya saksi mahkota. Karena apa? Kalau berkas ini pasti di-split, orang-orang yang sudah dihukum itu akan menjadi saksi untuk yang ini. 8 orang. 8 orang si Saka Tatal yang keluar tidak kenal dengan Peggy ini. Dan bukan Peggy itu yang ditunjukkan fotonya. Kemudian yang ada di dalam sekarang ada 7, 5 apa 6 mengatakan tidak kenal. Padahal melakukan kejahatan bersama. Lah berarti lemah sekali keterangan saksi ini. Ditambah lagi kesaksian daripada Suroto. Kesaksian siapa satunya lagi? Ferry ya? Siapa? Ya. Nah, TKP-nya pun sudah salah. Menurut Suroto. Malam itu pun hujan. Dan tidak mungkin lempar-lemparan batu. Berarti jelas saksi Aep, saksi Ade dan sebagainya itu gugur. Ya. Mudah-mudahan otomatis nih ya gugur ya. Iya, karena kalau secara saintifiknya atau apa yang tadi Bapak Susto katakan, dua saksi yang tidak mungkin melihat dengan jelas. Peristiwa yang sama tidak mungkin orang melihatnya berbeda. Manakala berbeda ini pasti satu nggak benar atau dua-duanya salah. Kan gitu kan? Satu nggak benar atau dua-duanya salah. Atau dua-duanya salah. Berarti saya ingin menyatakan bahwa keterangan saksi itu untuk dasar penangkapan si Peggy ini gugur. Ya, penyidik Polda Jawa Barat dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri oleh kuasa hukum Peggy terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan menghapus sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy di kasus pembunuhan Vina. Lalu seberapa besar pengaruh hilangnya beberapa status di Facebook Peggy dalam pembuktian di persidangan nanti, dan apa yang melatar belakangi keyakinan penasihat hukum Peggy melaporkan kasus ini ke Propam Polri? Kita akan membahas langsung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Bang Muhtar Effendi, dan juga praktisi hukum Bang Rasman Arif Nasution. Selamat sore abang-abangku. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Rasman. Ya, Bang Muhtar, ada dugaan status Facebook ini dihilangkan penyidik. Bisa dijelaskan apa saja postingan yang hilang dan tahun berapa saja, Bang Muhtar? Ya, baik. Berdasarkan pengetahuan kami bahwa setelah HP daripada PS itu disita pada tanggal 21 Mei 2024, kemudian disinyalir ada beberapa postingan atau akun FB-nya PS yang tidak ada, yang hilang kan itu. Nah, kami menduga bahwa postingan-postingan tersebut itu ada orang yang sengaja menghilangkannya. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam postingan itu jelas-jelas menunjukkan bahwa pada saat itu PS sedang berada di Bandung, sedang berada di wilayah Bandung, di mana dia bekerja dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, dan juga dengan saudaranya. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh banyak, karena memang bisa membuktikan bahwa PS pada saat itu ada di Bandung dengan kita lihat daripada postingan-postingannya. Demikian. Oke, Bang Muhtar, saya penasaran dengan dipanggilnya ayahnya Peggy terkait dengan identitas atau dua identitas. Ini apakah akan berpengaruh terhadap nanti persidangan Peggy sendiri, Bang Muhtar? Kami menilai bahwa apa yang terjadi dengan ayahnya Peggy
halnya dengan ada dua identitas, itu tidak ada keterkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh klien kami. Karena pada prinsipnya ayahnya klien kami, Pak Rudi, itu memiliki dua identitas itu hubungannya dengan kepentingan pribadi dia. Tidak ada yang berurusan langsung atau berkepentingan langsung dengan klien kami. Demikian. Oke, Bang Rasman seperti apa terkait dengan perkembangan kasus yang menyangkut Peggy sendiri, Bang Rasman? Bang Rasman, tolong di-unmute, Bang Rasman. Oh iya. Baik. Terima kasih. Udah jelas kedengaran? Nah, aman. Oke, baik. Pertama, tadi juga sekitar jam 10 pagi, saya dialog juga di iNews dengan pengacaranya Peggy, Saudara Tony. Dan sekarang kita diundang lagi dan dengan pengacara Peggy, Saudara Mukhtar. Pertama saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan data dan fakta yang ditemukan oleh penyidik dan kemudian penelusuran kami di dalam law firm, kami merasa tidak yakin kalau ada beberapa postingan di akun Facebook milik Saudara Peggy Setiawan atau alias Peggy Peron versi polisi, ya. Nah, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, fakta empirik yang saya lakukan dan yang saya alami sendiri ketika mendampingi klien, apabila ada sesuatu yang menjadi barang bukti bagi penyidik terkait dengan dugaan yang ada hubungannya dengan media sosial, apakah Facebook, apakah WhatsApp, apakah Instagram, maka penyidik dapat menahan atau menyita akun dimaksud. Dan akun dimaksud di bawah pengawasan dan penyitaan oleh penyidik, maka tentu akun tersebut tidak dapat dioperasionalkan, baik oleh seseorang yang disita, apakah Peggy misalnya, atau orang lain. Polisi dia hanya akan mencari tahu fakta-fakta, data-data yang merupakan petunjuk. Kalau kasus Peggy ini, mereka mencari chattingan, percakapan, atau mungkin postingan dan lain-lain di akun Facebook yang diduga berhubungan dengan tindakan Peggy sebagai tersangka yang diduga ikut melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Seperti itu. Tapi Bang, kalau misalkan tuduhannya adalah dihapus oleh pihak kepolisian, seperti apa Bang Rasman? Pengalaman saya, misalnya Denis Caryesta, saya laporkan, itu tersangka terkait dengan Instagram. Richard Lee, klien saya dampingi terkait dengan Instagram. Maka berdasarkan pengalaman yang saya alami, itu tidak mungkin ada yang dihapus. Dan kalaupun itu nanti dihapus, setelah barang bukti itu dikembalikan kepada si tersangka, misalnya dia nanti ternyata perapitnya diterima, otomatis status tersangkanya gugur, maka barang bukti dikembalikan. Atau ketika ditolak perapitnya, lanjut ke pemeriksaan materi di persidangan, tunggu sampai pengadilan. Kalau dia ternyata dibebaskan, maka barang bukti dimaksud, akun tersebut pasti kembali kepada Peggy. Dan kalau Peggy melihat bahwa di situ ada kejanggalan-kejanggalan, ada beberapa dokumen yang hilang, dia boleh melakukan upaya untuk itu ditindak secara hukum. Tapi yang saya tahu, tidak mungkin kalau pihak penyidik yang sudah menguasai akun dimaksud untuk mengobrak-abrik, apalagi menghilangkan. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah rangkaian peristiwa yang ada kaitannya atau bukti petunjuk dari perbuatan tindakan dari Peggy.
yang sekarang menjadi seorang terstatus tersangka dugaan pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eci. Begitu. Oke, baik. Bang Muhtar, bagaimana Bang Muhtar? Apakah sebenarnya penyidik itu tidak mungkin menghapus status atau mengutak-atik status Facebook dari Peggy Setiawan, Bang Muhtar? Baik, dalam hal ini wajar kami dari tim kuasa hukum itu menduga bahwa memang HP yang di dalamnya ada akun Facebook daripada PS itu diutak-atik oleh oknum tertentu. Nah, kenapa demikian? Karena ini ada hubungannya dengan upaya paksa dari pihak kepolisian untuk mempersangkakan klien kami, bahwa klien kami itu betul-betul berada di lokasi dan di tempat yang sebagaimana dituduhkan oleh pihak penyidik. Nah, sementara akun Facebook tersebut menunjukkan bahwa klien kami itu benar-benar tidak ada di tempat atau di lokasi dan dalam waktu terjadinya peristiwa pembunuhan tahun 2016. Begitu. Sehingga sangat wajar kami melakukan upaya untuk melaporkan hal demikian kepada Propam Mabes Polri. Apakah nanti memang terbukti akun itu diutak-atik oleh oknum tertentu atau oknum penyidik, nanti bisa kita lihat hasilnya daripada pemeriksaan oleh Propam. Oke. Demikian. Oke, Bang Muhtar, terkait dengan hal tersebut bahwa bahwa saya dapat informasi di media online bahwa terpidana lain itu mengatakan atau memiliki kesaksian bahwa Peggy Peron yang saat ini ditangkap berada dalam kejadian atau terkait dalam kasus ini. Nah, ini kan berbeda nih dengan kesaksian yang dari para saksi yang kemarin diajukan oleh para terpidana. Ini Bang Muhtar melihatnya seperti apa? Baik. Kami menanggapi pertanyaan tersebut. Jadi bahwa memang selama ini kan beredar informasi yang disampaikan bahwa ada satu orang yang menyebutkan tentang keterlibatan langsung daripada Peggy Setiawan atau PS klien kami. Tetapi pernyataan tersebut itu disampaikan oleh orang yang notabene menurut kuasa hukumnya pada tahun 2016 itu dalam posisi kejiwaannya yang labil, tidak stabil. Artinya, apakah pantas pihak kepolisian menanggapi pernyataan tersebut? Itu menurut kami patut juga dipertanyakan. Bahkan kami sebagai tim kuasa hukum daripada PS sebetulnya ingin mengajukan kepada pihak kepolisian, kalau memang orang tersebut suatu ketika nanti dijadikan saksi, ada charge buat klien kami, maka kami minta dilakukan dulu tes kejiwaannya terhadap orang tersebut, tes psikologi terhadap orang tersebut, supaya nanti bisa terang benderang. Ya, apakah pernyataan ini disampaikan oleh orang yang dalam keadaan jiwanya yang stabil, atau mohon maaf dalam tanda kutip sehat kan begitu, atau memang disampaikan oleh orang yang kondisi jiwanya tidak stabil. Baik. Atau dalam artian tidak sehat, demikian. Oke, baik. Bang Rasman, ini melihat 8 tahun kasus ini terkuak lagi dan sampai saat ini bahkan masih belum menemukan titik terang ya, karena masih ada tarik ulur dalam kasus ini. Melihatnya ini salahnya di mana, Bang Rasman? Apakah memang kejadiannya pada tahun 2016 proses hukumnya salah atau bagaimana? Bang Rasman, tolong di-unmute lagi Bang Rasman, nampaknya ke-mute. Saya melihat bahwa proses yang berlangsung 8 tahun yang lalu itu semuanya berlangsung secara normal. Ya. Kenapa saya katakan berlangsung secara normal? Itu dimulai dari proses penyidikan, kemudian pemberkasan, kemudian melakukan pra-adjudikasi, dan kemudian sampai peradilan divonis
Tidak ada hal yang luar biasa di situ. Itu berdasarkan pengakuan dari Yosi Ahdian yang pengacara almarhumah Vina dan Eki 2016. Lalu kemudian, sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ada kecurigaan lain tentang perilaku Peggy dan orang tuanya. Dan hari ini saya melihat Polda Jabar telah memeriksa ayah Peggy yang memiliki 2 kakak ganda dan yang memiliki nama yang berbeda. Dan begitu juga dengan Robi yang memiliki nama yang berbeda. Lain di Cirebon, lain lagi di Bandung. Tapi kembali kepada poin tentang kasus yang 8 tahun yang lalu ini, itu patut diduga bahwa ada yang menyuruh mencabut keterangan mereka atau merubah keterangan mereka yang diduga berinisial JN. Dan JN ini pun berdasarkan informasi yang saya dapat akan segera diperiksa. Jadi kalau tes psikologi, setahu saya, atau tes kejiwaan, ketika seseorang ditanya oleh penyidik, kan ditanya, apakah saudara sehat? Sehat. Apakah saudara dalam keadaan tertekan? Dijawab tidak tertekan. Dimulai dengan pertanyaan identitas. Nah, sepanjang proses persidangan yang itu merupakan fakta utama. Ingat ya, saksi itu dinilai ketika di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, maka semuanya sudah diperiksa oleh majelis hakim, lalu kemudian berjalan dan divonis. Nah, muncul sekarang masalah baru karena ada film tersebut yang tidak konkret 100%, tidak identik 100%, karena klien saya Pak Suroso mengatakan demikian. Tetapi kita tidak juga mengatakan bahwa semuanya bersalah. Mungkin ada kekeliruan, ada kekhilafan, ada kekurangan. Makanya kita minta beri kesempatan kepada polisi untuk melakukan proses penyidikan. Beri kesempatan kepada Kompolnas untuk melakukan pengawasan. Beri kesempatan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan. Bahkan lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK juga sudah turun. Nah, kalau begitu kita jangan berasumsi negatif dulu. Kita beri ruang kepada penegak hukum agar ini dapat dibuktikan. Kalau prapitnya ternyata diterima, artinya gugur tersangkanya. Kalau ternyata ditolak, lanjut ke persidangan. Dan inilah potret hukum yang harus kita jaga hari ini. Perkara ada kekurangan, monggo. Tapi yang harus kita ingat, 2016 dengan 2024 penyidiknya sudah berbeda. Kemarin saudara Tony tanya apa dalam acara itu, live dia mengatakan, Pak Kapolri tolong beri kepastian hukum tentang saudara Rusdiana. Polri melalui Kadif Humas, Pak Irjen Pol Sandi sudah mengatakan, berdasarkan pemeriksaan Irwasum dan pemeriksaan Propam Bareskrim Mabes Polri, saudara Rudiana tidak melakukan tindakan yang melanggar etika dan atau kepatutan. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpikir bahwa ada yang disembunyikan dari Polri. Kita yakin ini akan secara terbuka, akan terungkap secara telanjang, akan dengan kasat mata kita lihat bahwa tidak ada yang ditutupi. Tetapi keyakinan saya bahwa pra-peradilan, kalau mereka tidak kuat argumentasinya tanpa masuk ke materi itu, saya khawatir nanti jangan sampai ini ditolak. Tapi kalau ini diterima, artinya Polri ada yang tidak benar dalam proses penyidikan dan penangkapan. Saya kira itu. Yang paling penting bagi saya adalah, sekali lagi saya katakan, bahwa beri ruang kepada Polri, beri ruang kepada jaksa, beri ruang kepada hakim untuk melakukan proses menjalankan tugas secara baik, dan beri ruang juga untuk dilakukan eksaminasi untuk bagaimana menguji tuntutan dan putusan. Semuanya berjalan dengan baik. Saya kira itu, dan tidak lama lagi saya percaya kasus ini akan segera selesai dan sampai pada pengadilan. Saya kira seperti itu dari saya. Baik, Pak Mukhtar, terakhir ini terkait dengan pra-peradilan yang akan dilangsungkan nanti. Apakah sudah siap? Karena tadi memang Barasman juga sudah memberikan beberapa opsi. Lalu tadi ada eksaminasi jenazah berarti ya? Apakah itu bisa menjadi... Bukan, eksaminasi putusan. Eksaminasi itu menguji putusan hakim dan menguji tuntutan jaksa. Apakah itu disiapkan juga oleh kuasa hukum Peggy?
Baik. Untuk agenda sidang pra-peradilan yang kebetulan nanti tanggal 24 hari Senin itu kita sudah mulai untuk sidang perdana ya. Kami sudah sangat siap untuk menghadapi itu. Nah, kemudian yang kedua tentang eksaminasi, kami sangat setuju dengan beberapa ahli, termasuk hari ini saya setuju dengan Bang Rasman itu ya, bahwa untuk menghindari simpang siurnya tentang kasus Vina dan Eki ini, sebaiknya memang Polri mengadakan eksaminasi sebagaimana yang disampaikan dan disarankan oleh Pak Reza Indragiri beberapa waktu yang lalu. Karena dengan eksaminasi akan membuat terang dan jelas duduk permasalahan yang sebenarnya seperti apa dalam kasus ini. Kemudian saya balik lagi ke pra-peradilan. Insya Allah kita tim semua sudah melakukan upaya yang terbaik, sudah melakukan persiapan-persiapan yang terbaik untuk menghadapi pra-peradilan. Demikian. Baik, terima kasih Bang Mukhtar, Bang Rasman, terima kasih juga atas waktunya dan perbaikannya tadi atas kalimat saya. Kita tunggu perkembangannya, terlebih kita tunggu bagaimana nanti kelanjutannya di pra-peradilan minggu depan kalau tidak salah. Selamat sore, abang-abangku, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Salah satu produsen kopi ternama di Indonesia memberikan perhatian kepada mitra usahanya dengan memberikan dukungan usaha kepada ribuan pedagang kopi yang tergabung dalam komunitas pedagang kopi keliling. Dukungan tersebut merupakan bukti nyata dari kepedulian perusahaan dalam memberikan apresiasi kepada para pedagang kopi keliling yang memiliki peranan penting dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Sebagai produsen kopi nomor 1 di Indonesia, perusahaan Kapal Api Group merangkul komunitas pedagang kopi keliling di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Produsen kopi ternama ini memberikan bantuan dukungan usaha kepada ribuan pedagang kopi keliling. Dukungan bantuan usaha yang diberikan langsung oleh grup brand manajer kopi Kapal Api antara lain bantuan modal usaha, peremajaan sarana dan peralatan dengan nilai total mencapai 1 miliar rupiah lebih untuk 3.000 pedagang kopi keliling. Ferdinand Tan selaku grup brand manajer kopi Kapal Api menilai pedagang kopi keliling merupakan salah satu partner strategis perusahaan dalam menghadirkan secangkir semangat kopi Kapal Api untuk seluruh masyarakat. Melalui para sahabat komunitas pedagang kopi keliling, kopi Kapal Api bisa semakin dekat dengan para penikmat kopi di daerah padat aktivitas seperti perkantoran, gedung pemerintahan, sekolah, hingga pusat keramaian lainnya. Nah, tentunya program ini harapan kami dapat dinikmati para pedagang kopi keliling yang sudah setia mendukung secangkir semangat kopi Kapal Api untuk bisa dinikmati konsumennya setiap hari. Dan mereka ini secara sumbangsih kepada kami selaku produsen kopi Kapal Api sangat besar. Perwakilan dari komunitas pedagang kopi keliling menyambut baik program bantuan yang diberikan Kapal Api Group. Diharapkan dengan bantuan yang diberikan ini bisa menjadi pendorong semangat bagi para pedagang. Supaya teman-teman kita semangat ya, kita kalau bisa dimodali sama produk Kapal Api ini gitu kan. Supaya kita juga lancar gitu. Apresiasi kopi Kapal Api di tahun ini tidak berhenti di penyerahan modal kerja dan peremajaan sarana saja. Karena pada akhir tahun akan ada undian berhadiah uang ratusan juta rupiah, sepeda listrik, barang elektronik, logam mulia, hingga ibadah umroh. Apresiasi ini diberikan karena para pedagang yang menjadi bagian dari komunitas pedagang kopi keliling turut serta dalam mencapai sasaran para penikmat kopi. Dari Jakarta, Steven Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Server Pusat Data Nasional Kominfo mengalami down sehingga mengakibatkan antrian cukup panjang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga Kamis malam, sistem terus diupayakan pemulihan, sementara para penumpang yang hendak pergi maupun datang diperiksa secara manual.
Inilah dokumentasi video rekaman dan foto suasana antrian penumpang, baik yang datang maupun pergi, yang diambil penumpang di area pintu internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian penumpang yang mengular akibat adanya gangguan sistem pusat data nasional, sehingga berdampak pada layanan di tempat pemeriksaan imigrasi. Hingga Kamis malam, sejumlah penumpang sudah mulai terurai di area pintu masuk keberangkatan internasional. Namun di bagian lain, di area kedatangan, sejumlah penumpang sudah mulai keluar. Gina, yang baru saja pulang dari Prancis, menyebut dirinya sempat tertahan kurang lebih 2 jam karena pemeriksaan secara manual dilakukan oleh petugas imigrasi. Ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Sempat nunggu berapa lama tadi Kak? Ada kali 1,5 jaman ya. Sedangkan Nasir baru tiba dari Belgia mengaku kondisi ramai, sempat tertahan 1,5 jam. Katanya servernya bermasalah. Oke. Di imigrasinya atau di mana? Nah itu saya nggak tahu. Pokoknya pintu otomatis gate-nya itu yang sekian banyak itu nggak berfungsi. Tidak berfungsi. Makanya orang semua manual. Imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Imigrasi Silmi Karim lewat pernyataan resmi yang diterima. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Ya, melalui media sosial, Ditjen Imigrasi mengakui adanya gangguan pada server pusat data nasional. Gangguan terjadi sejak Kamis malam dan hingga kini masih dalam perbaikan. Hingga kini pihak imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait server pusat data nasional Kominfo yang down, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar keamanan cyber, sekaligus pimpinan Lembaga Riset Keamanan Cyber Sisrek, Bang Pratama Persada. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Mas Tama. Mas Tama, ini bagaimana nih melihat sistem PDN Kominfo ini down? Apa yang terjadi kira-kira menurut Mas Tama? Iya, jadi kalau melihat lamanya sistem ini down begitu ya, saya pikir ini bukan lagi disebabkan gangguan teknis, misalkan gangguan listrik atau gangguan sistemnya atau apapun lah itu gitu, karena nggak akan selama ini gitu. Jadi kalau menurut saya, walaupun belum terkonfirmasi ya gitu dari pengalaman kami di Cisrek gitu, kalau lebih dari 20 jam menurut saya ini kena serangan yang serius gitu. Nah, serangan yang serius itu biasanya saat ini trennya adalah ransomware gitu. Oleh karena itu, kalau misalkan benar pusat data nasional kena ransomware, artinya sistem yang dimiliki instansi pemerintah kita yang menyimpan datanya di pusat data nasional ataupun kementerian lain gitu selain imigrasi yang menyimpan datanya di pusat data nasional, ada kemungkinan data mereka juga ikut terserang begitu. Nah, ini perlu kerja keras yang cukup berat gitu, karena saya yakin ada ribuan VM virtual mesin di sana gitu di pusat data nasional yang mungkin terdampak serangan pertas ini. Oleh karena itu langkah-langkah mitigasi memang harus segera dilakukan. Nah, mengingat bahwa ternyata sistem yang dimiliki oleh imigrasi itu sistem backup-nya juga tidak jalan begitu di pusat data nasional ini, sistem backup-nya nggak jalan, karena kalau jalan begitu kena serangan sistem server utamanya mati, langsung up lagi tuh dengan sistem backup-nya. Ternyata kan enggak, butuh waktu sampai puluhan jam, sampai sekarang juga masih belum up gitu. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya kita harus belajar gitu. Kalau kita membuat sistem yang tersentral, sistem yang terpusat, apalagi ini sistemnya levelnya adalah untuk negara gitu ya, saya pikir kita harus lebih serius memikirkan keamanannya. Karena dengan adanya serangan seperti ini gitu, dengan adanya kelumpuhan sistem
sistem seperti ini, yang dirugikan sudah pasti adalah masyarakat gitu. Nah, ketika kerugian itu dialami oleh masyarakat, harusnya penyelenggara sistem elektronik yang bertanggung jawab terhadap sistem yang terganggu ini harusnya bertanggung jawab juga gitu. Nah, saya nggak tahu tuh nanti bagaimana sistemnya, karena ternyata undang-undang pelindungan data pribadi kan juga belum aktif gitu, sehingga ketika terjadi peretasan seperti ini dan ada potensi nanti misalkan data pribadi masyarakat ikut bocor gitu, belum ada sanksinya gitu, Mas Samuel. Oke, berarti ini yang bertanggung jawab kira-kira Kominfo seperti itu ya, Mas Tama? Nah, ini harus dicari nih, makanya harus segera lakukan digital forensik dan lakukan audit. Ini salahnya di mana nih? Karena yang mengelola server ini, walaupun pengendali datanya Kominfo, tetapi yang melakukan itu kan pasti ada pihak ketiga. Pihak ketiga. Ada perusahaan pihak ketiga yang mengelola server ini, begitu, yang mungkin karena kelalaiannya terkena ransom gitu, sehingga menyebabkan sistem di dalamnya lumpuh gitu. Nah, ini kan sebenarnya akibat dari penyatuan data gitu dalam satu tempat gitu yang tidak dilengkapi keamanan yang cukup. Oke. Sebenarnya maksudnya sih baik kalau menurut saya, Pak. Presiden Jokowi membuat Perpres Satu Data Indonesia karena data-data di Indonesia pemerintah ini memang acak-adul gitu, nggak sinkron antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu buatlah Perpres ini yang akhirnya dilanjutkan dengan membuat Pusat Data Nasional ini. Nah, Pusat Data Nasional inilah walaupun dibilang Pusat Data Nasional sementara, tetapi pengamanannya pun harus maksimal karena data yang disimpan di dalamnya itu bukan main-main, bukan data yang juga sementara, itu adalah data real, data live yang digunakan untuk melayani masyarakat gitu. Jadi nggak ada pembedaan Pusat Data Nasional atau Pusat Data Nasional sementara, itu nggak boleh dibedakan, pengamanannya harus maksimal mungkin. Oke, rencananya kan kalau nggak salah 4 kota dan yang ini masih di tempat sementara seperti itu. Mas Tama mengatakan bahwa sebenarnya memang bagus kalau dijadikan dalam satu kasarnya mungkin server kali ya, Mas Tama ya, bank data lah seperti itulah ya. Tapi dengan 4 kota ini seharusnya seperti apa treatmentnya? Apakah harus dipisah-pisah berdasarkan klasifikasinya atau bagaimana, Mas Tama, biar bisa meminimalisir kerugian kalau terjadi ransomware seperti ini? Iya, jadi kan kalau kita melihat data center itu kan besar ya, dia bisa melayani banyak institusi sekaligus. Tadi saya bilang ada ribuan, udah pasti ini di Pusat Data Nasional ini server-server, baik itu server secara fisik atau server virtual yang digunakan oleh pemerintah. Harusnya dengan semakin banyak data center, semakin banyak Pusat Data Nasional, itu semakin bagus. Kenapa semakin bagus? Karena kalau misalkan satu tempat mengalami serangan atau satu tempat mengalami amit-amit ya misalkan kejadian bencana alam begitu, yang lainnya tetap live gitu, sehingga tidak mengganggu layanan kepada masyarakat. Harusnya bagus, tapi akan jadi bencana besar kalau misalkan pengamanannya tidak baik, pengamanannya tidak maksimal. Yang dulu hacker ini ketika Iya. Halo? Iya. Ya. Yang dulu ketika hacker ini, ketika melakukan peretasan per institusi itu hanya institusi tersebut yang terkena gitu. Sekarang dia bisa melakukan sekaligus ke banyak institusi di satu tempat saja. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu. Jadi semakin kita menyatukan data, semakin kita membuat Pusat Data Nasional ini harus semakin maksimal pengamanan yang harus kita lakukan. Jadi biasanya adalah ternyata itu kurang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Karena apa? Karena ternyata masih bisa diretas. Kemudian juga ternyata ketika desain masalah keamanannya tidak melibatkan badan siber dari negara gitu. Nah, ini kan agak aneh gitu. Kita mau bikin suatu sistem yang nanti semua data masyarakat kita, data pemerintahan kita semuanya masuk ke situ, tapi tidak dilengkapi dengan keamanan yang maksimal gitu. Nah, ini harus jadi pelajaran. Jangan sampai nanti Pusat Data Nasional yang benerannya gitu yang akan disahkan atau diresmikan tanggal 17 Agustus 2024 itu juga bermasalah. Kalau bermasalah, aduh, berapi. Ini baru data imigrasi ya gitu. Belum data-data lain. Misalkan kalau nanti data perbankan juga disatukan gitu, server-server jadikan satu gitu. Waduh, kita punya duit gak bisa ngambil duit kita di bank nih kalau sistemnya rusak. Wah, gitu. Bahaya juga berarti ya. Mas Ahmad, makanya pengamanan itu penting. Jangan dianggap remeh gitu. Karena musuh kita saat ini bener-bener
sudah luar biasa hebatnya mereka. Iya. Luar biasa. Plus lagi mereka sekarang menggunakan AI. Musuh kita itu udah rata-rata udah mesin gitu. Iya. Kita di sini masih bertahan. Oke, Gitu, berarti kita sudah masuk ya wilayah-wilayah cyber war lah seperti itu ya. Tapi Mas, jujur-jujuran aja, apakah memang pemerintah ini kurang mengapresiasi ini dalam hal pendanaan ya, dalam pengamanan data-data masyarakatnya? Ya iya dong, udah kelihatan jelas bahwa pemerintah kita saat ini tidak concern terhadap keamanan cyber, tidak concern terhadap perlindungan masyarakat. Contoh simpelnya adalah coba kita lihat Badan Siber di negara gitu, bagaimana lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan cyber di Indonesia dikasih anggaran yang sangat minimal sekali gitu, yang untuk hidupnya aja susah itu Badan Siber di negara gitu. Gimana mau nyuruh ngamanin seluruh Indonesia, gimana nyuruh ngamanin kementerian lembaga yang ada di negara kita gitu, nggak masuk akal gitu. Nah ini sudah kelihatan bahwa ternyata memang nggak terlalu serius negara kita ini ngurusi masalah ancaman cyber, padahal kita sudah tutup semuanya kan. Kita sekarang malam-malam pakai QRIS, semuanya pakai transfer, semuanya pakai digital gitu. Kalau sampai itu nanti nggak dijagain bener, selesai kita, habis kita. Di tahun 2007 itu pernah ada negara namanya Estonia. Itu negara hancur berantakan gitu, semua banknya hancur, semua fasilitasnya hancur gitu, infrastruktur kritisnya hancur gara-gara apa? Serangan cyber. Negara itu lumpuh selama 10 tahun. Orang punya duit di bank, dia nggak bisa ambil duitnya di bank karena semua data di bank mati, semua ATM mati. Kita beli di supermarket nggak bisa karena semuanya harus digital online gitu. Nah, jangan sampai kita ngalami seperti itu. Nah, itu jadi pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil bahwa ketika kita tidak melakukan pengamanan yang cukup, sekarang ini bahaya karena semuanya go digital. Apalagi kemarin Pak Presiden baru meresmikan tuh Inagov kan, bagaimana kita mau menyatukan seluruh sistem pemerintahan berbasis elektronik, pelayanan masyarakat mau berbasis elektronik. Gimana kita ngomongin masalah elektronik kalau misalkan security-nya nggak kita perhatikan gitu. Belum lagi kita ngomongin masalah judi online. Bagaimana sih bandar-bandar judi itu ternyata dengan mudahnya mereka menyewa pertas untuk melakukan peretasan ke website pemerintah. Yang sampai detik ini juga masih disusupi oleh judi online gitu. Nah ini hal yang menurut saya harus jadi perhatian sih Mas. Ya memang ada apa tuh namanya, asumsi, bukan asumsi tapi narasi bahwa ini kayak perlawanan dari para bandar judi online ketika usahanya mereka diganggu sama pemerintah. Tapi ya, tapi Mas Tama, ini kawan-kawan di Sisrek udah tahu belum ransomware kira-kira ada bocoran dari mana kira-kira? Kita sudah bisa ngira-ngira, tetapi kita nggak mungkin kita bisa menginformasikan begitu karena tetap kita harus menunggu dari Kementerian Kominfo untuk melakukan press release maksimal 3x24 jam. Kominfo harus memberikan informasi ini kepada masyarakat karena yang terdampak gangguan ini adalah masyarakat. Jadi maksimal 3x24 jam harus membuat laporan kepada masyarakat apa yang terjadi, kemudian bagaimana langkah mitigasinya, bagaimana mencegah kerugian lebih besar yang berdampak kepada masyarakat. Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau Kominfo tidak melakukan publikasi dalam waktu 3x24 jam, berarti Kominfo melanggar undang-undang tuh. Baik, jangan sampai data-datanya udah muncul duluan di dark web seperti itu ya Mas Tama ya. Ya benar, semoga enggak lah. Baik, terima kasih Mas Tama telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu perkembangannya dari kasus ini dan juga perbaikan dari sistem Pusat Data Nasional Indonesia. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore, terima kasih. Pemirsa, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengklarifikasi penerima bansos korban judi online adalah keluarga atau pihak yang dirugikan, bukan pelaku judi online. Muhadjir menegaskan bahwa pihak yang menerima bantuan sosial merupakan warga, keluarga, dan kerabat yang dirugikan. Menko PMK menyebut kerugian yang didapatkan berupa kerugian material, finansial, dan psikososial. Selain itu, Muhadjir juga menyebut bahwa pelaku judi online merupakan tindakan melawan hukum yang harus dipidana berat, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang ITE pasal 27 nomor 11 tahun 2008 mengenai judi online adalah pidana berat dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jadi itu bukan yang penting itu. Yang penting itu sebenarnya adalah pencegahan dan penindakan
Kalau soal korban itu saya rasa nanti kita lihat apakah memang ada yang serius atau tidak yang menjadi korban itu. Tetapi yang perlu saya tegaskan lagi bahwa yang saya maksud korban itu bukan penjudinya. Korban itu adalah mereka yang mengalami atau menderita kerugian akibat perbuatan judi oleh penjudi itu. Ya, jadi bukan penjudinya. Ya, rencana pemerintah membuka peluang memasukkan nama korban judi online sebagai penerima bansos mendapat tanggapan dari masyarakat. Rencana pemerintah membuka peluang memasukkan nama korban judi online ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar mendapat bantuan sosial menuai banyak sorotan. Pemberian bansos kepada korban judi online dinilai dapat menjadi alasan masyarakat justru melakukan judi online sebagai perilaku negatif dalam upaya mendapatkan bansos. Untuk itu, masyarakat menilai perlu pengambilan keputusan yang cermat dan hati-hati. Saya rasa kurang adil kalau misalnya pejudi online ini dia mendapatkan juga bantuan sosial, karena kan emang yang pertama orang yang melakukan judi online ini kan pada umumnya dia ini orang yang punya penghasilan, dia tapi ingin menambah penghasilan makanya dia melakukan judi online. Saya rasa cukup tidak sesuai kalau mendapatkan bantuan sosial. Kurang setuju, soalnya bantuan sosial ini buat khusus masyarakat kecil, maksudnya yang butuh banget duit, yang nggak punya penghasilan atau sama sekali nggak punya pekerjaan. Kalau saya sih kurang setuju ya. Kurang setujunya kayaknya masih banyak masalah yang lebih penting daripada pejudi online dapat bantuan. Dan kesatu itu pertama itu pemerintah bisa tahu dari mana pejudi online, mana bukan. Dan kayaknya data yang lebih pasti lebih banyak orang yang membutuhkan rakyat miskin ya. Lebih baik dananya dipergunakan untuk itu atau dananya dipergunakan untuk memberantas website judi online-nya itu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia mengkritik wacana pemberian bantuan sosial kepada korban judi online yang diusulkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. MUI menilai korban judi online tak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemberian bansos bagi korban judi online dinilai tidak tepat dan tidak ada landasan hukumnya lantaran bantuan yang diberikan kepada pemain judi online berpotensi akan digunakan kembali untuk berjudi. Untuk itu, MUI menghimbau agar pemerintah dan Satgas Pemberantasan Judi Online secara masif melakukan langkah-langkah preventif agar masyarakat tidak terjerat dan terjebak dalam permainan judi online. Mengapa orang yang melanggar hukum dan melanggar norma agama dan Pancasila diberikan mention, sebutan khusus untuk mendapat bansos? Nanti banyak orang yang berjudi mengaku berjudi, yang tidak berjudi pun bisa mengaku atau berjudi. Kenapa? Keluarganya dikasih prioritas untuk mendapatkan bansos. Bahkan kalau nanti bansos ditransfer kepada kepala keluarga yang berjudi, kepala keluarga dia malah mentilep, tanda petik, bansos itu dipakai judi lagi. Orang berjudi kan nggak tahu punya siapa. Nah, itu menurut saya bertentangan lah dengan akal sehat kita. Harusnya ya orang yang tidak melanggar hukum, yang baik-baik tapi dia miskin atau termiskinkan, itu yang malah yang prioritas. Presiden Jokowi menegaskan tidak ada pemberian bansos untuk pelaku judi online. Pemerintah hingga saat ini tidak berencana untuk memberikan bansos untuk pelaku maupun keluarga judi online. Tanyakan ke Menteri Pertanian. Pak, izin pertanyaan lain Pak, terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur? Nggak ada. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan aturan mengenai sanksi bagi aparatur sipil negara yang terlibat praktik judi online. Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah merancang sanksi bagi aparatur sipil negara yang terlibat praktik ini. Dengan adanya sanksi bagi ASN yang terlibat judi online, Mendagri berharap tidak ada lagi ASN yang terpapar judi online. Mendagri juga memastikan sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memberikan efek jera bagi para ASN yang terlibat judi online. Kalau bicara ASN ini kan bukan hanya Mendagri, ya. Mendagri ini hubungannya terutama ASN di daerah.
Kalau ASN di tingkat pusat kan Mendagri nggak terkait. Perlu bicarakan dengan Kemenpan RB, Badan Administrasi Kebagian Negara BAKN, ya, dengan KASN, Komite ASN ya, yang independen. Kita harus duduk bersama. Nanti saya akan minta Sekjen untuk duduk bersama kira-kira untuk sanksi apa diberikan sesuai aturan undang-undang untuk memberikan efek jerah. Pemirsa, kota Jakarta masuk dalam jajaran 10 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Berdasarkan pantauan IQair.com, indeks kualitas udara Jakarta kemarin berada pada peringkat kedua sebagai kota dengan kualitas udara tidak sehat dengan Air Quality Index pada angka 165. Kualitas udara Jakarta menurut IQair.com pada Kamis pagi kemarin berada pada peringkat kedua sebagai kota dengan kualitas udara tidak sehat. Indeks kualitas udara atau Air Quality Index berada pada angka 165 dengan konsentrasi partikel 2,5 berada di angka 76 mikrogram per meter kubik. Berdasarkan data tersebut, udara Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat dan dapat merugikan manusia maupun kelompok hewan yang sensitif, serta bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Sementara itu, kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa, Kongo Kinshasa dengan angka IQI 179, Jakarta angka IQI 165, ketiga Kampala, Uganda di angka 159, keempat, Dubai, Uni Emirat Arab di angka 139, kelima, Beijing, China di angka 122, dan keenam, Dhaka, Bangladesh di angka 107. Selain Jakarta, kualitas udara Kota Batam juga masuk ke dalam 10 kota dengan kualitas terburuk pada Kamis pagi. Kota Batam berada di urutan ke-7 dengan angka IQI 97, ke-8 Karachi, Pakistan di angka 95, 9 Kuwait City, Kuwait di angka 90, dan urutan ke-10 Incheon, Korea Selatan di angka 90. Ya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara mengenai kualitas udara yang masih buruk hingga saat ini. Heru menyebut bahwa kondisi serupa juga terjadi di belahan dunia lainnya. Meski demikian, Heru membeberkan bahwa pemerintah Provinsi DKI telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi polusi udara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan generator kabut air di gedung-gedung tinggi alias water mist generator. Selain itu, terdapat pula kebijakan lainnya seperti pembatasan volume hingga uji emisi kendaraan bermotor. Ya, pertama memang dunia begitu ya, semua polusi, tapi DKI kan ada water mist, nanti ada pembatasan kendaraan, uji emisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang libur akhir pekan, rupiah masih melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Jumat siang, rupiah melemah tipis 0,05% di level 16.433 per dolar Amerika. Sebelumnya di pembukaan perdagangan Jumat pagi, rupiah melemah 0,09% di level 16.440 per dolar Amerika Serikat. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.475 per dolar Amerika, level terlemah baru sejak 2 April 2020. Tekanan yang terjadi pada rupiah masih dari pasar global, di mana divergensi kebijakan suku bunga di negara maju semakin tajam. Bank Sentral Swiss memangkas bunga, sementara Bank Sentral Inggris menahan bunga acuan. Pada saat yang sama, The Fed masih mempertahankan sinyal penurunan suku bunga hanya 1 kali tahun ini, sambil menunggu kejelasan inflasi. Ya, Bank Indonesia menyatakan sejumlah faktor menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, baik faktor yang berasal dari global maupun domestik. Dari sisi global, Gubernur Bank Indonesia
Peri Warjio mengatakan ketidakpastian pasar keuangan masih tinggi yang dipicu oleh perbedaan arah kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat dengan Bank Sentral Eropa. Ketidakpastian akibat perbedaan arah kebijakan tersebut memicu investor untuk mengalihkan ke aset investasi yang lebih aman seperti surat utang Amerika Serikat, sehingga menyebabkan tertahannya aliran modal asing ke pasar keuangan negara berkembang. Sedangkan dari sisi domestik, depresiasi rupiah disebabkan oleh tingginya permintaan valuta asing dalam bentuk dolar Amerika oleh korporasi. Selain itu, rupiah juga tertekan oleh sentimen negatif dari persepsi investor terhadap sustainabilitas kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi oleh dampak tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, terutama berkaitan dengan ketidakpastian arah penurunan Fed Fund Rate Amerika Serikat, penguatan mata uang dolar Amerika Serikat secara luas, dan masih tingginya ketegangan geopolitik. Dari faktor domestik, tekanan pada rupiah juga disebabkan oleh kenaikan permintaan falas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan. Dari informasi lainnya, lama ditinggal penghuninya sejak September 2023, aset Rusunawa Marunda, Jakarta Utara raib dijarah orang tidak bertanggung jawab. Rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Marunda, Jakarta Utara sepi sejak ditinggal penghuninya tahun 2023 lalu. Barang-barang dalam rusun seperti besi, pintu hingga kabel dijarah orang yang tidak bertanggung jawab. Diduga aksi pencurian terjadi ketika warga Rusunawa Blok C direlokasi ke rusun terdekat. Relokasi ini dilakukan lantaran kondisi rusun yang sudah tidak layak huni. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini, di mana kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat sore, Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Samuel dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini, situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya dikarenakan bertepatan dengan jam pulang perkantoran pada saat ini. Tepat di belakang saya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Tebet maupun Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Gatot Subroto tampak cukup kondusif lancar pada sore hari ini. Begitu pula dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Sudirman melalui jalan layang cukup kondusif lancar pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Namun berbeda halnya dengan di arah sebaliknya dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Kampung Melayu maupun Tebet melalui jalan layang pada sore hari ini tampak cukup ramai dan sudah terlihat adanya ketersedatan. Begitu pula dari arah Kuningan maupun Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Tebet maupun Kampung Melayu. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, selalu patuhi rambu lalu lintas dan tetap menjaga jarak aman dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran maupun tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan kembali kami informasikan bahwa sistem ganjil genap masih berlaku, di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Kami mengajak Anda para pemirsa untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, meningkatkan konsentrasi dan
dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Samuel. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Kota Kasablanka, Jakarta. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, belum lama ini Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Dalam aturan tersebut, pekerja di desa diantaranya kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Peran desa yang sangat penting dalam menyokong pertumbuhan perekonomian nasional membuat pemerintah mengambil langkah-langkah konkret melalui Undang-Undang Desa untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat pekerja yang berada di wilayah pedesaan. Salah satu poin penting yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang tersebut ialah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai bentuk respon cepat atas terbitnya Undang-Undang Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan diseminasi kepada seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang digelar di Jakarta pada Kamis 20 Juni 2024. Tentunya merupakan tanggung jawab pemerintah ya untuk terus berusaha mensejahterakan masyarakatnya melalui perlindungan dan jaminan sosial yang ada. Ya, kalau tadi berdasarkan keterangan sekilas gitu ya, bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja ini sangat penting. Akan naik terus. Siapa mereka yang dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin mengapresiasi langkah Kemendagri yang juga sejalan dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satunya dengan memperkuat desa-desa di Indonesia melalui jaminan sosial. Ya, sebenarnya dengan Kemendagri dan KL-KL yang lain itu kan kolaborasi kita udah bagus karena memang ada impresnya gitu kan. Nah, untuk menggerakkan ke Pemda, provinsi, kabupaten, kota itu ya pasti kita butuh Kemendagri. Nah, inovasi yang terakhir itu adalah di Undang-Undang Desa ini, yang dulu itu haknya jaminan sosial itu nggak stated dinyatakan, di Undang-Undang Desa yang baru ini stated dinyatakan. Nah, mudah-mudahan kalau dulu itu nggak dinyatakan aja, udah sekitar 54% terlindungi. Nah, mudah-mudahan semakin dinyatakan ditulis begini, makin bagus. Dan kita berharap 100% perangkat, kepala desa, ya BPD, dan macam-macam tadi, Karang Taruna, Posyandu itu juga ikut semua nanti. Dan termasuk masyarakatnya. BPJS Ketenagakerjaan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk melindungi seluruh pekerja desa sehingga mampu mewujudkan masyarakat desa yang makmur dan sejahtera. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Peristiwa main hakim sendiri yang berujung tewasnya pemilik rental mobil di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi perhatian Menparekraf Sandiaga Uno. Sandiaga menekankan pentingnya tata kelola rental mobil yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata.
Kasus pengeroyokan pengusaha rental mobil di Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendapat perhatian serius dari Menparekraf Sandiaga Uno. Dalam weekly brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona, Sandiaga mengecam aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh para pelaku. Sandi berharap kasus ini tidak terulang agar tidak berdampak terhadap sektor pariwisata karena rental mobil erat kaitannya dengan mobilitas para wisatawan. Jadi saya ingin mengajak semua pihak, bukan hanya pemerintah, masyarakat, tapi seluruh ekosistem pariwisata, karena rental ini juga adalah penyedia fasilitas transportasi untuk kegiatan wisata, untuk betul-betul mengedepankan etika dan kearifan yang kita miliki, kebijaksanaan yang bangsa kita sangat berbudaya. Mari kita kedepankan toleransi dan saling mengerti. Jangan kita main hakim sendiri. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 10 orang tersangka kasus main hakim sendiri berujung tewasnya pemilik rental mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Kamis malam sedikitnya 562 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci, termasuk 193 diantaranya adalah jemaah haji Indonesia. Sebagian jemaah wafat akibat terkena heat stroke, termasuk 3 jemaah asal Indonesia. Cuaca ekstrim dan kelelahan menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya jemaah haji yang wafat di tengah ikhtiar mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima. Hingga Kamis malam, Siskohat Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat 193 jemaah haji Indonesia meninggal dunia di Tanah Suci. Sengatan cuaca ekstrim atau heat stroke dan kerumunan jemaah yang berdesakan menyebabkan kematian yang terbilang cukup tinggi. Selama puncak haji di Arafah hingga lontar jumroh di Mina, suhu rata-rata mencapai 48 hingga hampir 52 derajat Celcius. Hingga Kamis malam, jumlah jemaah haji yang meninggal dunia mencapai 562 orang, termasuk jemaah yang wafat akibat heat stroke. Yordania melaporkan 14 jemaah meninggalnya karena heat stroke, sementara 3 jemaah haji Indonesia juga wafat akibat heat stroke. Sejumlah pakar iklim dan lingkungan mengatakan apa yang terjadi sekarang memberi gambaran tentang ibadah haji selama beberapa dekade ke depan. Ditambah krisis iklim secara global, kondisi di Tanah Suci bisa makin mengkhawatirkan. Kelelahan akibat cuaca sangat panas dan berdesakan menjadi salah satu risiko terbesar saat menunaikan ibadah haji. Journal of Travel Medicine mengungkapkan jemaah haji yang berasal dari negara-negara yang tidak terlalu panas memiliki kemungkinan meninggal dunia 4,5 kali lebih besar dibandingkan penduduk setempat yang terbiasa dengan suhu tinggi.